Karena jaminannya kata Nabi, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada pemerintah setempat, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap pengurus Masjid Al-Ittihad Ali, yang saya hormati kepada seluruh orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana pada malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-8. Artinya puasa tak telah sampai sudah 7 hari. Dena dirasai, tidak terasa itu waktunya. Lebaran tinggal berapa hari lagi ke depan. Bahkan ada yang bikin status pas selesai puasa pertama, dia langsung bikin status Lebaran tinggal 29 hari lagi. Elo ya ceng. Saking ingin mendapatkan, saya katakan bahwa tidak salah, saking ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu yang menentukannya di akhir perjalanan tersebut. Karena ini Ramadan bukan latihan, Pak. Bu, ini Ramadan bukan latihan. Latihannya itu 2 bulan yang lalu, Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan. Jadi yang 6 bulan sebelumnya itu namanya babak penyisihan. Setelah babak penyisihan naik apa lagi itu? Semi
semifinal. Setelah naik semifinal, apalagi final. Yang akan menentukannya di final bulan Ramadan. Siapa yang mendapatkan juara, maka itulah yang lolos keluar pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dapat juaranya. Apa hadiahnya? Apa bu? Surga. Itu surga mahal atau murah? Mahal. Maka karena mahal harganya, maka kita juga harus juga berjuang untuk mendapatkan piala tersebut. Pertanyaanku buat kita semua, mau masuk surga? Mau masuk surga? Satu konsepnya, mati dulu. Betul? Makanya hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwi yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka datang Ramadan bukan hanya sekedar gaya-gaya. Datang bulan Ramadan bukan hanya sekedar status. Ketika bulan Ramadan dia gembira karena katanya di bulan Ramadan bisa balap-balap liar. Ada pembalap di sini. Ada. Yang mana orangnya? Mana? Ini. Sini. Kenapa kau balap kau? Masya Allah. Anak muda. Mantap. Saya suka kalau anak muda datang ke masjid. Betul? Keren itu anak muda kalau datang ke masjid. Makanya saya sangat sayang dan cinta bagi pemuda, remaja dan remaji yang selalu hatinya terpaut ke masjid. Kenapa? Allah akan jamin hidupmu. Betul? Adik-adik, mau dapat jodoh yang baik? Mau apa? Maka perbanyak langkah ke masjid. Maka Ramadan ini mengajarkan kita napak guru ngekiyewe ulan ramalang mancaji pak guru malopori watak kaleta mancaji guru malopori idi dan niat mancaji wilaleng menjadi jalan kita untuk menuju kehidupan surga yang sesungguhnya. Karena jaminannya kata Nabi, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang. Kalau kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, dosa telah diampuni oleh Allah, kemudian tidak ada lagi dosa dalam diri kita, masuk surga tidak? Masuk. Insya Allah. Kenapa? Karena orang yang menyebabkan masuk ke dalam surga karena pahalanya. Biar mi satu pahala tak matamat itu surga, yang penting detoga ga dosata. Betul tidak? Pertanyaannya, kira-kira adakah manusia tidak ada dosanya? Ada. Ibu-ibu ada dosanya? Apa dosanya? Apa? Malesi magosip. Malesi mapangewang. Madosa kolak kaina. Astagfirullahalazim. Maka datang Ramadan untuk mengampunkan itu. Datang Ramadan untuk dicuci itu. Ya Allah, 11 bulan yang lalu banyak maksiat dan dosa yang kami telah lakukan ya Allah. 11 bulan yang lalu banyak dosa yang kami telah lakukan ya Allah. Datang Ramadan, Ramadan mubarak. Datang Ramadan, Ramadan penuh dengan maghfirah. Datang Ramadan,
bukan hanya sekedar gaya-gaya, tapi pencuci segala dosa dan maksiat yang kami telah lakukan. Maka mestinya datang Ramadan beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba bapak-bapak di sini. Ini. Ya, coba ibu-ibu diam. Bapak-bapak sebelah kanan saya. Astaghfirullah. Ya, astaghfirullah minal nilainya 83. Sebelah kiri lagi, sebelah kiri. Jangan mau dikalah, sebelah kiri, coba sebelah kiri. Astaghfirullah. Ya, astaghfirullah minal 82. Coba bapak-bapak sudah. Ibu-ibu. Coba 1, 2, 3. Astaghfirullah Rabba baraya, astaghfirullah. Wah, 110. Luar biasa. Masya Allah. Hebat. Nah, makanya datang Ramadan ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi pencuci dosa dan maksiat yang telah lakukan. Maka mestinya datang Ramadan banyak-banyaklah beribadah. Yang kedua, banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1 dan paling nomor 1 yang disebut talil Quran, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ustadz sibuk. Tidak ada manusia yang tidak punya sibuk. Sibuk semua orang. Tak sedikit tomo. Karena Nabi ajarkan, bukan berarti baca Al-Quran itu langsung 1 juz, langsung 30 juz. Tapi Nabi katakan talil Quran, baca Al-Quran. Berapa saja. Salat subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Capek maki sadaqallahul azim. Boleh. Dia nama regaga. Toh, salat subuh 1 ayat, loro 1 ayat, asar 1 ayat, maghribi 1 ayat, isya di 1 ayat, 5 dikali 1, 5 dikali 30 hari, 150 dikali 1 tahun, berapa? Mega toh? Mega tidak? Jadi tidak ada alasan orang sibuk, karena manusia pasti semua punya kesibukan. Semua sibuk, anak muda sibuk, tomatua sibuk, nenek-nenek sibuk, enggak. Betul? Semua sibuk. Maka biasakan diri, sibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Paling tidak surah Al-Ikhlas baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Quran. Ramadan ada disebut dengan syahrul Quran. Ramadan itu disebut dengan bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena sejarah diturunkannya Al-Quran terjadi pada 17 Ramadan. Jadi baca Al-Quran. Ada orang kalau baca Al-Quran, tak saka-saka. Tapi sekalinya sama gosip, nyanyi. Betul tidak? Itu mengaku. Maka hidupkan diri untuk tanamkan hati untuk mencintai Al-Quran. Yang ketiga,
Ketika datang bulan Ramadan, maka dianjurkan untuk banyak-banyak sedekah. Kenapa? Bulan itu dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu sangat istimewa karena salah satu pahala yang dianjurkan oleh kata Nabi, banyak-banyak untuk sedekah. Paling bagus makasih makan orang yang lapar atau orang makasih buka. Pahalanya itu Pak luar biasa. Orang yang membukakan orang yang berpuasa, orang yang menyediakan makan orang yang berbuka puasa, maka berapa pahala yang didapat orang yang berpuasa, maka seperti itu pula pahala yang didapatkan orang yang memberi buka orang berpuasa tersebut. Jadi bagus. Artinya Ramadan itu Pak untuk saling berbagi. Makanya sedekah itu haknya harta kepada kita 3 ji. Haknya harta kepada kita 3 ji. Yang pertama mau dimakan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Yang kedua pakaian robek tidak ada gunanya. Satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa dikasih masuk di masjid? Berapa dikasih masuk di pondok pesantren? Berapa dikasih masuk untuk orang yatim? Itulah tabungan sesungguhnya. Bukan wanta di bank berpuluh-puluh juta, tapi tabungan sesungguhnya berapa persen kita keluarkan untuk bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan yang namanya sedekah itu bisa jadi tolak bala. Tolak bala. Ada kisah ingin saya sampaikan. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahu Nabi Ibrahim, Bu? Tahu Nabi Ibrahim? Adik-adik? Siapa? Sota ini. Ya. Bu, tahu Nabi Ibrahim? Dia itu Ibrahim adalah suami yang paling cinta dengan agama Allah, bahkan sangat ridho dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sayang terhadap keluarganya, sayang terhadap istrinya. Itulah contoh suami yang baik. Alhamdulillah. Mau memiliki suami seperti dengan Nabi Ibrahim? Mau. Cuman Ibrahim 2 istrinya. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi tamu anak muda. Seperti inilah. Ini maunya ini. Ya, seperti ini. Siapa namanya? Basra. Oh, Basra. Pekerjaan pembalap. Ya, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang anak muda. Berkata ini anak muda, makadai anak muda Ibrahim. Insya Allah minggu depan saya mau menikah. Oh, kenapa kina kuundang ke Ibrahim datang ke pestaku? Ya, kapan? Minggu depan. Berkata Ibrahim, tunggu dulu kulihat agendaku. Dilihat agendanya, minggu depan kosong agenda. Insya Allah minggu depan saya datang di pestamu. Berkata anak muda, terima kasih banyak Ibrahim, terima kasih banyak Mega. Saya pulang balik, kutunggu di pestaku. Pergi tuh anak muda. Setelah pergi tuh anak muda, datang lagi seorang tua-tua mendatangi Ibrahim memberikan salam. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Saya datang ini sebagai tamu Ibrahim. Berkata Ibrahim, tidak pernah kibaku janji bilang cocok mi saya tamu tak diundang. Siapa kita? Iga ini. Berkata saya adalah malaikat. Malaikat siapa kau? Bilang saya malaikat Israel. Nama lainnya malaikat pencabut nyawa. Oh, langsung kaget Ibrahim. Barat lona mati. Berkata, kenapa kita datang Israel? Ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya Israel? Ingin ku sampaikan kepadamu. Kamu tahu tidak anak muda yang tadi datangi kau?
Oh iya, ada tadi. Kenapa? Menurut informasi minggu depan mau menikah. Dan kalau tidak ada halangan, saya ingin datang di pestanya. Berkata Israel, Cocomi, menurut catatan manusia, minggu depan mau menikah. Tapi ternyata catatan Allah, besok tiba masa ajalnya itu anak muda. Langsung kaget Ibrahim. Kasih nade panapura boting. Berkata Israel, siapa suruh terlambat boting? Maka bahaya. Ada yang belum menikah di sini? Banyak. Alhamdulillah. Langsung berkata Ibrahim, bisakah ditunda Israel? Kalau 1 minggu itu kasih yang loni boting. Berkata Israel, kalau kehendak manusia bisa saja ditunda, tapi maunya Allah tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan ketika tibanya masanya ajal. Berkata Ibrahim, ya ko perintah poleri Allah Ta'ala. Kalau perintah dari Allah, silakan laksanakan. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok, tidak ada pengumuman orang mati. Ditunggu sampai lusa, tidak ada ambulans lewat. Artinya tidak ada tanda-tanda kematian. 1 minggu, jadi ini anak muda menikah. Datang Ibrahim memberikan salama. Barakallah, barakallah, barakallah. Salama, salama, salama. Sambil berkata dalam hatinya, magin adik na mati ye. Kenapa belum mati? Nah menurut informasi 1 hari ji. 1 minggu ini tidak mati-mati. 1 tahun belum mati-mati. 2 tahun punya anak. Sampai umurnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Ibrahim ketemu kembali dengan malaikat Israel. Melaporkan kepada Israel. Israel, Pak Baleang ko. Bale-bale ko. Kenapa Ibrahim baru-baru kau datang kau langsung tuduh gue? Bilang Pak Baleang, hei, kamu tahu tidak yang baru-baru meninggal tadi? Ya, dia itu anak muda yang datangi ke 60 tahun yang lalu. Yang kau katakan katanya besok mau meninggal. Tapi ternyata umurnya sampai 60 tahun. Apa hendak terjadi Ibrahim? Berkata Ibrahim, sabar kau Israel, sabar kau Ibrahim. Ku jelaskan kau ada kronologi kejadian. Bahasa agamanya namanya tabayyun, bahasa gaulnya cek and recheck. Berkata Ibrahim, kenapa memang? Ibrahim, kamu tahu tidak itu anak muda ketika pulang dari rumahmu? Ya, di perjalanan ke siang dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan di jalan. Terus timbul rasa ibanya. Masse babuana. Kalau bahasa Bugisnya masse babuana. Kalau bahasa Mandarnya apa? Tidak ada. Apa? Ya. Timbul rasa ibanya. Timbul rasa ibanya terus karena timbul rasa ibanya ini anak muda beli roti itu anak muda ke siang. Terus nak kasihkan itu nenek-nenek. Karena dia lapar juga, nah bagi 2 itu rotia, nah makan sepotong, nah kasih gatong sepotong itu nenek-nenek. Tapi apa yang terjadi Ibrahim? Sebelum nenek-nenek diterima itu roti, dia bermunajat di hadapan Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, keberkahannya pemberiannya ini anak muda, mudah-mudahan engkau panjangkan umurnya. Arasnya Allah terbuka, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan sepotong roti tertunda ajal kematian, bahkan umurnya sampai 60 tahun. Baru Pak sepotong roti 60 tahun tertunda. Bagaimana kalau sumbang ku semeng 50 sa? Betul? Alhamdulillah. Maka saatnya bulan Ramadan. Pepatah Laugi bilang, makede Laugi orang Bugis bilang, dek pagakatau sugi nama labo gili mencaji kasiasi. Gana tau sugi nama sekke gili mencaji kasiasi. Ajak mutajengnya lemu sogi napa ku sedekah, tapi sedekah ku supaya sogi ku. Masya Allah. Alhamdulillah. Datang Ramadan, fungsikan maki untuk bantu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ada mau dibangun
Insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan segalanya. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.